إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kembali Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan yang sedang berlangsung, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk istiqamah menjalankan perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bagian yang kedua di dalam pembahasan huququl jar, hak-hak tetangga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas muqaddimah di bagian yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada beberapa golongan yang disebutkan Allah dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-36. Dan di antara golongan yang disebutkan oleh Allah, orang-orang yang patut untuk kita melakukan kebaikan terhadap mereka, di antaranya adalah tetangga dekat dan tetangga jauh. Al-jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka, dan ini menjadi dalil yang sangat tegas di dalam Al-Quran bahwa seorang muslim hendaklah melakukan yang terbaik bagi tetangganya. Cukuplah firman Allah ini menjadi bukti bahwa di dalam Islam tidak dibenarkan seseorang untuk mengganggu tetangganya.
menzalimi tetangganya baik dengan lisan atau dengan fisik perbuatan, maka ini adalah perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan jadikan ini sebagai asas bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya, bahwa kita harus menjaga hati dan perasaan mereka. Sekalipun terkadang mereka yang melakukan kejahatan terhadap kita, maka tetaplah untuk menjalankan perintah Allah dengan melakukan yang terbaik untuk tetangga, sekalipun mereka yang melakukan keburukan dan kejahatan kepada kita. Karena sejatinya melakukan kebaikan bukan karena mereka berbuat baik kepada kita, tetapi kita melakukan kebaikan karena itu perintah dari Allah. Sehingga walaupun kita mendapatkan tindak kejahatan dari mereka, maka bukan berarti itu menjadi alasan kita melakukan keburukan terhadap mereka. Dan ini yang akan kita sampaikan pada poin yang berikutnya, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana menjadi tetangga yang baik dan bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka untuk sahabatnya. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka untuk tetangganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Berbicara tentang sahabat, berbicara tentang tetangga, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan menjelaskan siapa yang terbaik sahabat yang kita miliki dan siapa tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menerangkan bahwa sebaik-baik sahabat di sisi Allah, ya, adalah yang terbaik di antara mereka untuk sahabatnya yang lain. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka untuk tetangganya yang lain. Di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan tentang tingkatan-tingkatan orang di dalam berbuat kebajikan. Kita memiliki banyak tetangga, kita memiliki banyak sahabat. Siapa sahabat yang paling baik di sisi Allah dan siapa tetangga yang paling baik? Berapa jumlah sahabat yang kita miliki? Berapa jumlah tetangga yang ada di sekitar kita? Siapa yang paling baik tetangga di sekitar kita? Siapa sahabat yang paling terbaik, ya, terhadap kita? Maka itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik tetangga terhadap kita, maka itulah tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik sahabat terhadap kita,
bagaimana dia dengan kita, maka itulah sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya 10 sahabat. Kita jadikan ini sebagai contoh. Kita punya 10 sahabat. Semuanya baik terhadap kita. Tetapi mana yang paling terbaik di antara yang baik? Semua ini, 10 orang ini. Yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling terbaik. Mesti ada yang paling terbaik di antara 10 orang ini. Ya. Bagaimana fulan terhadap kita, bagaimana yang kedua terhadap kita, bagaimana yang ketiga terhadap kita, bagaimana orang yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, 9, 10. Mana yang paling terbaik kepada kita pelayanannya? Dia selalu membangunkan saya salat. Kalau sudah azan, dia yang peduli terhadap saya, dia yang bangunkan saya salat. Oh, dia juga baik. Kalau saya lapar, dia kasih saya makanan. Oh, dia juga baik. Ya. Kalau dia sedang minum, dia kasih saya minuman. Nah, maka mana yang paling terbaik terhadap kita, maka itulah yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun sama. Kita bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sahabat kita yang lain. Disinilah semestinya seorang muslim berpacu dalam kebaikan. Bagaimana dia menjadi yang terbaik untuk sahabatnya, untuk tetangganya, dengan itu dia menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, fa afdalul jirani 'inda Allah wa a'lahum sya'nan khairuhum li jiranihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan semulia-mulianya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik di antara mereka untuk tetangganya. Nah, ketika kita sakit, siapa yang paling pertama menjenguk kita? Subhanallah. Ada tetangga 2, tetangga 1, tetangga 3, 4, 5, 6. Selalu yang terdepan dalam kebaikan tetangga yang nomor 2. Misalnya. Ya, setiap kali ada kemalangan, ya, maka tetangga yang nomor 2 selalu yang pertama untuk memberikan perhatiannya. Setiap kali ada kenikmatan yang didapatkan oleh tetangga, yang nomor 2 selalu berbagi kepada kita. Nah, selalu yang terdepan di dalam kebaikan. Nah, maka inilah yang paling utama. Bagaimana praktek di lapangan, bukan hanya ranking 1 di kelas. Ranking 1 di kelas, pandai menjawab, tetapi prakteknya jauh dari kenyataan. Dia adalah orang yang pintar, dia adalah orang yang cerdas, pandai menjawab, setiap persoalan mudah dilalui olehnya. Tetapi bagaimana prakteknya di lapangan? Ini yang terpenting. Ya. Bagaimana dia dengan tetangganya? Apakah sudah dia amalkan ilmunya? Sudahkah ilmunya menuntun dia untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan menjadi yang terbaik di kelas. Bukan hanya menjadi yang terbaik santri teladan sepesantren fulan. Ya, dia mendapatkan piala, dia mendapatkan piagam, dia mendapatkan sertifikat dan yang semisalnya. Ya, tetapi apakah dia yang terbaik di sisi Allah? Apakah dia yang terbaik untuk tetangganya? Apakah dia yang terbaik untuk sahabatnya? Itu yang terpenting. Ya, ijazah itu hanya berlaku di kehidupan dunia. Yang terpenting bagaimana dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana nilai dia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Ini yang terpenting, ma'asyar muslimin yang dimuliakan. Maka jangan tertipu dengan nilai rapot.
ya, nilai saya kecil Ustadz. Boleh jadi nilai yang kecil tetapi dia nilainya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin bukan orang yang cerdas. Dia mungkin bukan orang pintar di kelasnya, tetapi dia orang yang paling berakhlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia orang yang paling saleh. Karena banyak kaum muslimin yang tertipu. Yang dicari bagaimana agar anaknya pintar, bukan bagaimana anaknya saleh. Ya. Kesalihan tidak harus dengan kepintaran, tidak harus dengan kejeniusan. Nah, dan ini yang paling dibutuhkan oleh orang tuanya. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, bukan anak yang pintar. Banyak anak-anak yang pintar lupa dengan orang tuanya. Pergi dia sekolah ke luar negeri, dapat beasiswa, lupa dengan orang tuanya, tak dia pikirkan orang tuanya butuhkah dengan dia atau tidak. Ya, bahkan banyak anak-anak yang rela tidak ke luar negeri sekolah, tidak dia ambil tawaran untuk beasiswa sekolah di luar negeri, karena dia memikirkan orang tuanya. Itu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat apa dia mengejar karirnya, gelarnya, tetapi dia lupa dengan orang tuanya. Nah, oleh karena ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita memperbaiki karakter kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semestinya seseorang dengan tetangganya, seseorang dengan orang tuanya, dengan sahabatnya, dan begitulah seterusnya. Bukan bagaimana nilai dia di kelas. Nah, itu baik. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia mencerminkan kebaikan dengan yang lainnya. Baik. Maka di sini beliau menerangkan, sang pengarang kitab hafizahullah taala, bagaimana cara menjadi yang terbaik untuk tetangga kita. Aktsaruhum naf'an wa ihsana. Dia menjadi orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk tetangganya. Bagaimana menjadi tetangga yang baik agar menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka menjadi yang terbaik dengan memberikan banyak manfaat. Aktsaruhum naf'an wa ihsana. Banyak memberikan manfaat untuk tetangga kita. Banyak berbuat kebaikan untuk tetangga kita. Wasilatan lahum. Dan kita menjalin hubungan baik dengan mereka. Wa qiyaman bil huquq. Hendaknya setiap kita menunaikan hak-hak mereka. Naam. وهذا فيه الدعوة إلى العناية بحقوق الجيران احتسابا وطلبا لثواب الله. Dengan cara itu maka dia telah memperhatikan hak-hak tetangganya semata-mata berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang yang terlintas di dalam dirinya, bagaimana saya memberikan banyak manfaat untuk tetangga saya. Apabila yang terlintas dalam diri dia, bagaimana saya melakukan kebaikan untuk tetangga saya. Apabila yang terlintas dalam diri dia, bagaimana saya menunaikan hak-hak tetangga. Maka itu adalah tanda bahwa dia telah memperhatikan tetangganya hanya berharap karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talaban li thawabillahi Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah maksud yang dicapai oleh seseorang di dalam berbuat baik hanya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Lianna al-'abda idza kana muhsinan li jiranihi qa'iman bihuquqihim musilan an-naf' ilayhim ghayra mu'adhdhin lahum thumma kana jiranuhu dunahu fi dhalika aw 'ala an-naqid min dhalika fahuwa khairuhum indallah. Karena seorang hamba apabila dia berbuat baik kepada tetangganya,
dia menunaikan hak-hak tetangganya, dia berusaha untuk menjalin hubungan baik kepada tetangganya, memberikan sesuatu yang manfaat untuk tetangganya, dan dia tidak mengganggu tetangganya. Kemudian ada tetangga yang lain yang di bawah level dia, yang mungkin ada yang jahat, ada yang tak peduli, maka Anda menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya beberapa jumlah tetangga di sekitar rumah kita ada yang tidak baik, ada yang jahat, dan kita yang melakukan kebaikan kepada yang lain, maka pertanda bahwa kitalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa khairuhum indallah. Pertanda bahwa dialah yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafahu syarafan wa fadla, dan cukuplah itu kemuliaan baginya, kelebihan di atas kebaikan, dan hendaklah dengan itu dia mendapatkan kebaikan berupa surga sebagai pemenang. Wa an yafuza bihadhil khairiyah wa an yanala hadhil manzilah al-aliyah, dan dengan itu dia mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini, kata beliau sang pengarang kitab, adalah tasliyah lil jaril muhsin li jiranihi. Hadis ini adalah berita gembira untuk para tetangga yang berbuat kebaikan untuk tetangganya yang lain. Hadis ini adalah berita gembira untuk tetangga yang berbuat baik kepada tetangganya yang lain. Hatta wa in asa'u ilaihi. Sekalipun tetangga yang lain berbuat jahat kepadanya. Nah, hadis ini menjadi tasliyah, menjadi penyemangat, ya, bagi kita atau bagi tetangga yang berbuat baik kepada tetangganya yang lain, sekalipun mereka tetangga yang lain berbuat jahat kepadanya atau kepada kita. Ya, jadikan hadis ini sebagai penyemangat, sebagai motivasi untuk terus melakukan kebaikan. Ya, kenapa? Karena yang terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik di antara tetangga yang ada. Kita berpacu di sana. Ya, bukan hanya di kelas kita berpacu mencari, mengejar ranking, mengejar gelar. Ya. Terkadang sebahagian manusia memandang bahwa berpacu itu sudah berlalu masanya. Kenapa? Sudah tidak sekolah lagi. Sudah tidak ada penilaian lagi. Padahal masih ada nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sedang berlomba-lomba dengan kebaikan? Fastabiqul khairat. Allah perintahkan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, bukan dalam mengejar karir. Ya, bukan untuk menjadi yang tertinggi nilainya di mata manusia. Fastabiqul khairat, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sehingga hadis ini jadikan dia sebagai motivasi, pendorong, penyemangat bagi kita semuanya untuk terus berbuat kebaikan kepada tetangga yang lain. Wa in asa'u ilaihi, walaupun mereka berbuat jahat kepada kita, walaupun mereka berbuat zalim terhadap kita. Karena yang sedang kita capai bukan balasan dari mereka. Yang kita harapkan bukan respon dari mereka. Tetapi yang kita harapkan dari kebaikan itu balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak peduli apapun
keburukan dari mereka tetangga, ya, karena kita tidak pernah berharap balasan dari mereka, juga tidak pernah kita berharap ucapan syukur dari mereka, dan inilah tanda bahwa dia sedang melakukan kebaikan di atas keikhlasan. Nah, orang-orang yang berbuat dan beramal karena ikhlas berharap wajah Allah, tak mempengaruhi pujian untuknya, sebagaimana tak berpengaruh cacian untuknya. Ini orang yang ikhlas. Ya, tidak berpengaruh pujian dan ocehan manusia terhadap dia. Nah, apa kata orang itu tidak mengurangi semangat dia dalam melakukan kebaikan. Mau dia berburuk sangka kepada kita, mau dia memuji kita, itu tidak menjadi alasan. Kenapa saya semangat melakukan kebaikan? Karena ternyata saya melakukan kebaikan, banyak orang memuji saya. La, bukan. Bukan karena itu. Ya. Karena apabila itu yang dia cari, maka dia akan meninggalkan amal. Seandainya yang datang kepadanya bukan pujian. Seandainya yang datang kepadanya adalah cacian, maka dia akan meninggalkan amal. Oleh karenanya seseorang ketika beramal, hendaknya tujuannya adalah berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus selalu kita minta sama Allah. Karena memiliki niat yang ikhlas tak segampang mengucapkannya. Ya, mengaplikasikan ikhlas dalam beramal tak semudah kita mengucapkan kata ikhlas itu. Ya. Walaupun kita tahu arti ikhlas itu. Ustaz, saya tahu definisi ikhlas. Hanya berharap wajah Allah, na'am. Tetapi apakah itu yang hadir dalam hati kita? Boleh jadi bertolak belakang. Mungkin lisannya mengatakan itu, hatinya tidak. Maka kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah meluruskan niat kita. Ya, jadikan ya Allah kami orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Nah, oleh karenanya para ulama, mereka sering kita dengarkan di dalam doa mereka di setiap majelis, Allahumma aslih niyatana, ya Allah perbaikilah niat kami. Sama dengan kita belajar sekarang ini. Untuk apa kita belajar? Apakah karena tuntutan dari guru agar mendapatkan nilai yang terbaik, ataukah kita belajar karena Allah sebagai seorang muslim yang mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, yakinlah yang paling berkah mereka yang menuntut ilmu adalah yang meniatkannya untuk Allah. Nah, yang paling berkah mereka yang belajar adalah yang meniatkannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang paling besar nilainya. Bukan yang paling besar nilainya. Tidak. Boleh jadi dia nilainya paling tinggi, tetapi dalam pengamalannya jauh dari ilmu yang dia dapatkan. Namun ada sebahagian orang yang ilmunya mungkin dari sisi penilaian biasa, standar. Nilainya mungkin 7, nilainya mungkin 8, nilainya 7,5. Ya, tetapi dia benar-benar berusaha mengamalkan ilmunya. Nah, itu yang terpenting karena tujuan daripada ilmu adalah amal. Ya, ilmu bukanlah tujuan inti yang sesungguhnya. Tujuan inti yang sesungguhnya bagaimana dengan ilmu kita bisa beramal dengan nilai yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bekal untuk beramal adalah ilmu. Bekal untuk beramal adalah ilmu. Baik, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani al-akhawat rahimani wa rahimakumullah, maka di sini beliau mengatakan fi hadza tasliyah lil jaril muhsin. Maka hadis ini adalah berita gembira untuk kita menjadi tetangga yang melakukan kebaikan kepada tetangga yang lain, sekalipun tetangga kita yang lain melakukan kejahatan, keburukan kepada kita. Wa in asa'u ilaihi. Walaupun mereka melakukan keburukan terhadap kita. Li'annahu bi ihsanihi ilaihim wa qiyamihi bi huquqihim
yatlub thawabillah, yatlub thawab dzalika minallah la minhum. Karena mereka di dalam melakukan kebaikan dan menjalankan hak-hak tetangganya, menunaikan hak-hak tetangganya semata-mata adalah karena berharap pahala dari Allah, bukan mendapatkan balasan dari tetangganya. Kita melakukan kebaikan ini agar mereka baik kepada kita, bukan itu tujuan intinya. Ya, itu akan datang dengan sendirinya. Kita berbuat baik kepada orang lain, ya semoga dia mendapatkan hidayah agar dia juga berbuat baik kepada kita. Ini bukan tujuan inti. Inti yang sesungguhnya dalam beramal adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan pahala untuk kita. Nah, menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yasiluhum li ajlihi subhanahu yuridul jazaa'a wasyukura minhu subhanahu wa ta'ala. Dan dia berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga. Tujuannya apa? Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang perintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, bukan karena dia baik, saya pun baik dengan dia. Kalau kita berbuat kebaikan karena kebaikan orang lain kepada kita, maka kebaikan kita terhadap mereka terbatas. Kita hanya berbuat baik kepada satu sisi orang ini saja. Tetapi manakala kita berbuat baik karena Allah, maka kita akan banyak melakukan kebaikan dari banyak sisi. Bukan hanya kepada fulan saya berbuat baik kepada dia. Tapi kepada fulan. Nah, kalau kita hanya berbuat baik kepada seseorang yang berbuat baik kepada kita, maka pintu kebaikan itu kecil. Kita hanya berbuat baik kepada satu orang. Kenapa? Karena dia yang baik sama saya, yang lain jahat sama saya. Berarti pintu kebaikan Anda sedikit. Tetapi ketika Anda berbuat kebaikan karena Allah, bukan karena kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada Anda, maka pintu kebaikan di hadapan Anda lebar. Anda berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada Anda sekalipun. Nah, tak menghalangi Anda untuk berbuat baik kepada orang lain. Masih ingatkah kita dengan hadis di mana Nabi SAW didatangi oleh salah seorang sahabatnya yang mengeluhkan sikap kerabatnya kepada dia. Ya Rasulullah, inna li qarabah. Ya Rasulullah, aku punya kerabat dekat. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku selalu menjalin hubungan baik dengan mereka, tetapi mereka memutus hubungan denganku. Uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku selalu berbuat baik kepada mereka, mereka selalu berbuat jahat kepada aku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku selalu memaafkan kesalahan mereka dan mereka selalu mencela menghinaku. Lihat, bayangkan ma'asyiral muslimin, seandainya kita berada di posisi orang ini, sanggupkah kita untuk terus mempertahankan kebaikan, menjalankan kebaikan kepada mereka yang telah berbuat jahat kepada kita? Seandainya kita berada di posisi orang ini, sanggupkah kita mempertahankan untuk selalu berbuat kebaikan sebagaimana sahabat ini menerangkan bagaimana kondisi yang sedang dia hadapi dengan kerabatnya? Bayangkan, ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku berbuat baik kepada mereka, dia berbuat jahat kepadaku. Aku selalu menjalin hubungan baik dengan mereka, mereka memutus hubungan itu kepadaku. Aku memaafkan kesalahan mereka, mereka selalu mencelaku dan menghinaku. Allahu Akbar. Apa jawab Nabi SAW? Nabi mengatakan, Allah akan menjadi penolongmu. Wala yazalu Allah ma'aka alaihim zahirun madum ta'ala dhalik. Apabila engkau masih terus menjalankan kebaikan itu kepada mereka, maka Allah akan menjadi penolongmu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memotivasi sahabat ini. Jangan meninggalkan kebaikan itu, terus lanjutkan. Jangan berhenti melakukan kebaikan terhadap mereka, terus lakukan itu kepada mereka. Kenapa? Allah akan menjadi penolongmu. Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin ditolong oleh Allah dalam segala urusan? Yang ingin ditolong oleh Allah urusannya, maka kuncinya selalulah berbuat baik kepada orang lain. Apapun yang terjadi.
sekalipun mereka melakukan kejahatan kepada kita. Nah, jangan berhenti melakukan kebaikan. Karena kita melakukan kebaikan bukan untuk mereka. Kita melakukan kebaikan karena Allah Azza wa Jalla. Ya, terserah mau mereka mencela saya, menghina saya. Ini seorang muslim yang kuat. Ini seorang muslim yang bermental baja. Ya, tak berpengaruh baginya ocehan manusia. Tak berpengaruh baginya celaan dan cacian manusia. Kenapa? Karena yang terpenting misi saya adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tak berpengaruh baginya pujian makhluk. Mau orang memuji saya, mencela saya, bukan itu tujuan dan maksud. Ya. Bukan itu intinya. Nah, oleh karenanya seorang muslim harus mengembalikan seluruh usahanya kepada Allah. Ya, meniatkannya dan memperbaiki niatnya. Karena dengan niat yang ikhlas, Allah akan memberikan kekuatan kepada hambanya. Nah, niat yang ikhlas akan membuat seorang itu kuat. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau ya di dalam berdakwah itu dicaci, dimaki, dicela, dihina, diintimidasi, ditekan dari banyak sisi, dilempari batu di Taif, apakah Nabi SAW meninggalkan dakwah? Nah, Nabi SAW berdakwah karena Allah, bukan karena makhluk. Walaupun dakwah Nabi tak diterima di Mekah di awal mula Islam, walaupun dakwah Nabi tak diterima di Taif, tetapi tetap dapat pahala dari Allah, tetap mendapatkan balasan dari Allah. Itu yang membuat Nabi tetap tegar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cacian tak menghalangi balasan dari Allah. Ya, lemparan batu tak menghalangi balasan dari Allah. Nah, tetap mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal karena manusia, karena makhluk, itu akan membuat seseorang akhirnya berhenti dari melakukan kebaikan. Ya, percuma saja saya menyampaikan nasihat untuk dia nggak mau dengerin. Hah? Apakah ketika dia tak menerima nasihat kita nggak dapat pahala? Apakah itu tak dinilai kebaikan oleh Allah? Dinilai kebaikan oleh Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti melakukan kebaikan itu. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah kepadanya. Bukan beribadah kepada makhluk. Nah, maka kalau tujuan seseorang melakukan kebaikan karena Allah, mau dia dengerin kita, mau dia menerima nasihat kita atau tidak, terus lanjutkan kebaikan itu. Terkadang sebahagian kaum muslimin berhenti mengingatkan saudaranya dengan alasan udah capek anak saat mengingatkan dia. Kayaknya nggak ada hasil. Tidak. Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah menyia-nyiakan kebajikan mereka. Kebaikan yang kita lakukan itu ada hitungannya di sisi Allah. Ya. Walaupun respon dari mereka tidak baik, kita berharap mereka menerima, tetapi mereka tak menerima. Ya, Allah Maha tahu apa niat kita. Nah, oleh sebab itu ma'asyar muslimin, berbuat kebaikan kepada tetangga bukan karena mereka juga baik sama kita, tetapi kita berbuat baik kepada tetangga karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apabila kita mendapati ada tetangga yang jahat kepada kita, tak membuat kita berhenti untuk terus berbuat kebaikan kepada mereka. Dan jadikan ini sebagai apa kata beliau tadi? Hadis ini jadikan sebagai tasliyah yang memberikan semangat untuk terus berbuat kebaikan. Naam, kenapa? Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik untuk tetangganya yang lain. Itu yang kita cari, itu yang kita kejar. Bagaimana kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau mengatakan wa fihi tanbih ila ahammiyati ta'allumil muslim umuma huquqil jiran. Satu hal yang penting kata beliau di sini. Hendaknya setiap muslim itu belajar mengenal apa pentingnya menunaikan hak-hak tetangga. Penting bagi seorang muslim untuk belajar ta'allum, ya, mengenal apa pentingnya menunaikan hak-hak tetangga. Kenapa Ustaz kita harus menunaikan hak tetangga? Kenapa kita harus berbuat baik kepada mereka? Padahal mereka selalu menghina kita. Ya? Apa kata beliau? Penting bagi setiap muslim untuk belajar, ya, mengenal pentingnya menunaikan hak tetangga. Dan bagaimana cara dia mengenal untuk menunaikan hak-hak tetangga yang benar. Dia harus belajar. Dan panduan itu ada dalam sunnah. Panduan itu ada dalam sunnah. Al-mubayyinah fis sunnah. Cara kita belajar, ya, melalui perantara hadis. Wal muhafadhati 'alaiha wa tatbiqiha. Liyakuna bidzalika khairal jiran 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti belajar, ya, agar kita betul-betul bisa menjaga dan mempraktekkan sesuai dengan panduan yang benar. Nah, agar kita bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, agar kita bisa menjadi tetangga yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Kenapa kita harus berbuat baik? Ya, agar kita menjadi tetangga yang baik di sisi Allah azza wa jalla. Liyakuna bidzalika khairal jiran 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alasan sederhananya kenapa kita harus berbuat baik sekalipun mereka jahat, agar kita menjadi yang terbaik di sisi Allah. Karena kita hidup matinya untuk siapa? Untuk Allah. Kita hidup untuk Allah. Kita mati juga karena Allah. Kita pun milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Maka kita hidup matinya hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Karena Allah. Jadikan ini sebagai tujuan yang sesungguhnya dalam menjalani kehidupan. Kenapa kita begini? Karena Allah yang perintahkan. Kenapa kita harus begitu? Karena itu dilarang oleh Allah. Kenapa kita harus begini? Karena Allah yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena Nabi SAW yang mengatakan demikian. Kenapa kita harus begini? Karena begini. Semuanya harus karena Allah Azza wa Jalla. Ya, mencintai karena Allah, meninggalkan karena Allah, membenci karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Hendaknya seorang muslim menjalani kehidupan ini, ya, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, bukan karena yang lain. Melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatunya karena Allah. Naam. Ini prinsip yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Fa innahu idza kana yajhalaha, sesungguhnya apabila seseorang itu jahil, tidak faham bagaimana mulianya menunaikan hak-hak tetangga, maka dia akan menganggap remeh tetangga itu. Tetapi kalau dia faham mulianya menunaikan hak-hak tetangga, maka dia akan berpacu, bersegera, ya, untuk menunaikan hak-hak tetangga. Kalau dia faham. Na'am. Kaifa yaqumu biha wa huwa la yadri.
Tetapi kalau dia tidak tahu, bagaimana dia akan bisa menunaikan hak tetangga? Nah, kaifa yaqumu biha? Bagaimana dia akan bisa menunaikan hak tetangga? Wa huwa la yadri. Sedangkan dia sendiri tidak tahu apa kedudukan tetangga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafaqidu syai' la yu'ti. Kemudian beliau mengatakan, ketika seseorang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu. Artinya apa? Kalau dia tidak memiliki ilmu, dia tidak mengetahui kemuliaan, bagaimana dia akan menjalankan fungsinya sebagai tetangga bagi yang lain. Tetapi kalau dia mengerti, dia faham, dia berilmu, dia tahu bagaimana cara memuliakan tetangga, menunaikan hak tetangga, maka dia akan bisa menjalankan sesuai dengan panduan. Nah, maka penting seorang untuk belajar agar dia bisa mengetahui bagaimana cara menunaikan hak-hak tetangganya. Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan bahwa sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik untuk tetangganya yang lain. Nah, wa idza kana khairu al-jirani 'inda Allah Ta'ala khairahum li jarihi. Apabila sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik untuk tetangganya yang lain, fa mafhumul mukhalafah yadullu ala anna syarral jirani 'inda Allah syarruhum li jiranihi. Kalau kita mengetahui bahwa sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik untuk tetangganya, berarti lawannya apa? Mafhumul mukhalafahnya adalah seburuk-buruknya tetangga di sisi Allah adalah yang paling buruk untuk tetangganya. Nah, kita akan dinilai seburuk-buruk tetangga oleh Allah bagi yang lain ketika kapan? Ketika kita menjadi yang terburuk untuk tetangga kita. Itu mafhumnya. Ya, semakin baik kita dengan tetangga, maka semakin baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin buruk kita dengan tetangga, maka semakin buruk pula lah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh beliau. Yadullu ala anna syarral jirani 'inda Allah syarruhum li jiranihi bi an yakuna mu'dhiyan lahum musian ilaihim la ya'manuna bawa'iqahu wa syarrahu. Ketika dia mengganggu tetangganya, dia melakukan keburukan kepada tetangganya, dia tidak memberikan keamanan untuk tetangganya, dia tidak bisa memberikan kenyamanan untuk tetangganya, maka di saat itulah dia menjadi tetangga yang buruk bagi yang lain. Maka bagaimana menjadi tetangga yang baik? Jangan sampai kita mengganggu dia. Kalau kita punya pohon, tanaman, dan daunannya itu jatuh ke halaman, ke pekarangan mereka, hendaknya kita meminta maaf karena telah mengotori halaman rumahnya. Ya, jalin hubungan yang baik dengan mereka. Jangan menjadi orang yang cuek. Nah, bagaimana sekiranya kita diperlakukan seperti itu? Ini tetangga di rumah samping kita, tanamannya, pohonnya, daun-daunannya selalu mengotori pekarangan rumah kita. Mungkin kita tidak akan suka. Seperti itu pula seharusnya kita menghadirkan perasaan terhadap tetangga kita, sehingga kita akan meminta maaf karena pohonnya telah membuat pekarangannya kotor rumahnya. Nah, dan Nabi mengatakan, tidaklah beriman seseorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, maka jangan sampai kita mengganggu mereka. Harus kita memberikan keamanan untuk mereka, kenyamanan untuk mereka. Jangan sampai mereka tinggal di dekat rumah kita tetapi terganggu. Nah, hati-hati. Ustadz, kan yang saya putarkan Al-Quran. Iya, engkau putar Al-Quran. Tetapi suaranya kenapa engkau fullkan? Mengganggu orang tetangga yang mungkin dia butuh istirahat. Nah, terkadang itu menjadi
satu alasan, ya, kenapa engkau besarkan volumenya? Ini kan kajian Ustaz, semoga dia mendapatkan faedah juga. Iya, tapi engkau tak tahu dia sedang butuh untuk istirahat. Coba bayangkan, engkau sedang ingin istirahat, ternyata tetanggamu memutar volume kajian full suaranya, keras suaranya. Engkau terganggu tidak? Bisa tidur atau tidak? Bawakan ke diri kita. Walaupun menurut kita baik, terkadang kan yang saya putarkan Al-Quran murattal, yang saya putarkan adalah kajian ilmiah. Lah, ini waktunya dia beristirahat. Engkau putar silakan untuk dirimu, tapi jangan ganggu orang lain. Ya, jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, oleh karena ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut untuk digarisbawahi, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairuhum li jarihi tashmal kulla abwabil khair. Nah, Nabi SAW mengatakan sebaik-baik mereka adalah yang terbaik untuk tetangganya. Maka ini mencangkup semua pintu kebaikan. Ya. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik mereka adalah yang terbaik untuk tetangganya, maka ini mencangkup semua pintu kebaikan. Tashmalu kulla abwabil khair wa hiya katsirah. Dan kebaikannya seperti apa? Banyak, mencangkup semua kebaikan. Contohnya apa? Beliau mengatakan kal mubadarati bis salam, bersegera di dalam mengucapkan salam. Ya, memulai untuk menyampaikan ucapan salam kepadanya. Ini dia termasuk di antara kebaikan kepada tetangga. Kita yang mulai mengucapkan salam. Ya, kita yang memulai mengucapkan salam. Wa talaqatil wajh, berwajah ceria di hadapan mereka. Ya, tidak bermuka masam. Ya, ini penting karena ada tetangga-tetangga, subhanallah, sudah ngaji, sholatnya shaf di depan terus shaf pertama, tetapi kalau melintas bertemu dengan kita, wajahnya seperti harimau, berubah. Entah apa yang dicari, mungkin dia ingin menampakkan wibawanya yang harus dia yang dihormati. Subhanallah. Lah, justru Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, Nabi Muhammad, orang yang paling berilmu, orang yang paling mulia di sisi Allah, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu wahai Muhammad di hadapan pengikutmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Rendahkan dirimu wahai Muhammad di hadapan orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Tidak boleh kita menyombongkan diri, menganggap diri kita ini hebat, harus mereka yang hormat kepada saya. Lah. Lihat Nabi Muhammad, sekelas Nabi Muhammad SAW, orang yang paling berilmu, orang yang paling dicintai oleh Allah, yang dijamin untuknya surga, diperintahkan oleh Allah untuk tidak menyombongkan diri, harus tawadhu'. Merendahkan diri di hadapan siapa? Orang-orang yang beriman. Tapi di hadapan orang-orang kafir, la, tidak. Nah, karena ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara berbuat baik kepada tetangga adalah apa? Al-mubadaratu bis salam. Bersegera di dalam mengucapkan salam. Kemudian berwajah ceria. Berwajah ceria di hadapan tetangga. Wa husnil muqabalah, dan memperbaiki pertemuan dengan mereka. Ya, bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Wa tibil muasyarah, bagaimana kita memiliki kerukunan dengan mereka. Wasilah bit ta'am, bisa memperbaiki hubungan dengan tetangga dengan cara memberikan makanan. Wal hadiyah, atau memberikan hadiah. Pernahkah kita memberikan hadiah kepada tetangga? Hadiah untukmu. Hadiah karena apa? Apakah aku sebagai pemenang? Hadiah itu kan gak mesti harus ada perlombaan dulu. Ya, juara 1 hadiahnya ini. Gak mesti.
kita berikan hadiah kepada anak kita, berikan hadiah kepada istri, kepada suami, kepada tetangga, kepada orang tua, kepada kerabat. Berikan hadiah. Naam, Nabi mengatakan, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling apa? Mencintai. Waziyarah. Di antara kebaikan yang bisa kita lakukan kepada tetangga adalah menziarahinya, mendatanginya. Wasu'al. Atau kita bertanya kepada mereka, gimana kabarnya? Masya Allah. Ya, dari mana? Beberapa hari nggak pernah nampak. Sehingga kita memperhatikan mereka. Bertanya. Ya. Atau mungkin kita bertanya, antum tahu nggak jalan menuju ke sana? Ya. Tahu nggak tanaman ini, bunga ini untuk kesehatan? Tanyakan. Sehingga keberadaan mereka dianggap oleh tetangga yang lain. Peranan mereka sebagai tetangga itu ada. Ya. Bertanya kepada mereka. Ila ghairi dhalika min ma'anil khairi wa majallatil bir. Dan lain sebagainya. Yang itu masuk dalam ketentuan sebuah kebaikan. Yang pantas untuk dilakukan kepada tetangga. Nah, ini diantara contoh-contoh kebaikan yang dibawakan oleh al-muallif sang pengarang kitab. Hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk menjadi yang terbaik sebagai tetangga untuk yang lainnya. Dan semoga Allah azza wa jalla memberikan hidayah kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان